Ada yang tahu Farel sama Jerry sakit apa Anda? Emang jika seandainya nanti Ananda cepat jawab duluan, mungkin bisa bingung sama kita yang lain. Hari ini kita belajar perilaku demokratis secara keterbukaan informasi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak harap pada hari ini Ananda tercapai tujuannya. Bagaimana apa tujuannya? Ananda bisa menerapkan apa saja itu perilaku demokratis di sekolah, di keluarga, dan juga di masyarakat. Ketika Ananda mendengar kata demokratis, apa yang terbayang sama Ananda? Nah, kita demokrasi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Bapak ingin menerangkan lebih dahulu apa itu demokrasi kepada Ananda. Ananda empat, demokrasi pada dasarnya diambil dari bahasa Yunani. Ingat ya, bahasa Yunani. Kenapa Yunani? Karena Yunani adalah penemu sistem demokrasi pertama di dunia. Yang terdiri atas demos dan juga platos. Demos sendiri berarti kan tentang rakyat. Dan kratos berarti kan pemerintahan. Demos rakyat, kratos pemerintah. Mau Ananda belajar di jenjang SMA, perkuliahan, atau lebih lain lanjutnya, Ananda cuma harus paham dua hal ini. Bahwasanya demokrasi itu pada dasarnya hanya terdiri atas dua hal, rakyat dan juga pemerintahan. Entah itu nanti Ananda penuh pendapat para ahli, juga tetap menyangkut tentang rakyat. Karena itu secara harfiah sistem demokrasi itu terdiri atas tiga. Ingat ya, tiga. Dari, untuk, dan oleh rakyat. Dari, untuk, dan oleh rakyat. Hanya itu saja. Jika seandainya nanti ada soal esai kalian temukan di soal-soal ujian dan semacamnya, dan menanyakan tentang definisi, pengertian atau konsep dari demokrasi, Anda cuma harus ingat dua hal ini dan dua hal ini. Dan mungkin kita lengkap, secara harfiah demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Terbalik boleh Pak? Boleh. Oleh rakyat, untuk rakyat, dari rakyat. Itu pengertian sama sebenarnya. Yang mengartikan bahwasannya rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di sebuah negara, bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Bisa dipahami Anda? Karena kita belajar perilaku demokratis di era keterbukaan informasi, tidak lupa Bapak juga jelaskan kepada Anda apa itu era keterbukaan informasi. Tapi sebelum Bapak jelaskan, Bapak tanyakan dulu ke anak-anak baik dan benar. Sila. Ketika mendengar kata era keterbukaan informasi, apa yang terbayangkan sama Sila? Oke, kebebasan berpendapat satu. Ada yang lain? Balik? Ada pendapat balik? Sudah. Oke, sudah untuk mendapatkan informasi. Yang dibilang Sila dan juga dibilang Malik tadi beneran Anda. Jadi kan aku harus untuk mereka berdua. Era keterbukaan informasi informasi berarti Ananda dikelilingi informasi, sudah mencari, sudah
mendapatkan mudah mengolah informasi. Kenapa era keterbukaan informasi baru ada sekarang? Karena kemajuan teknologi. Era keterbukaan informasi itu didukung oleh dunia digital. Bapak jelaskan kepada Anda, sebelum ada era keterbukaan dan sesudah ada era keterbukaan menggunakan analogi gambar. Kita anggap analogi yang di sini itu Malik misalnya. Malik pada saat sebelum ada era keterbukaan informasi, itu dia kalau mencari data atau mendapatkan informasi, dia harus cari terlebih dahulu ke perpus, ke sekolah atau ke perpustakaan negara. Maliklah yang berjalan. Tapi setelah era keterbukaan informasi, Malik sudah berada dalam informasi tersebut. Mau Malik sedang tiduran, main HP dan lain semacamnya, informasi akan beredar di antara Malik tanpa Malik menginginkan. Baik itu informasi tentang akademik atau pelajaran, informasi tentang artis, perselingkuhan artis dan lain semacamnya, atau informasi tentang gibah teman-teman kalian. Bisa saja dapat. Itu yang membedakan antara era sebelum dan era setelah keterbukaan informasi. Jadi era keterbukaan informasi adalah era di mana kalian bebas untuk mendapatkan, mencari, dan menyaring informasi. Paham Anda? Namun tentu dengan adanya era keterbukaan informasi itu tidak terlepas dari yang namanya tantangan. Tidak terlepas dari yang namanya tantangan atau dampak negatif. Contohnya hoax. Tahu hoax apa? Yang tahu silakan angkat tangannya. Berita palsu. Yang kedua itu beredarnya ideologi palsu. Itu bisa juga. Itu tantangan sekarang. Sebagai warga negara itu tantangannya. Anda yang Bapak hormati, bicara tentang informasi palsu di era keterbukaan informasi, khususnya saat ini, itu sangat-sangat lekat dengan kalian tanpa kalian sadari. Dan sangat lekat. Contoh tentang informasi palsu ini, misal kalian buka TikTok atau Instagram, kemudian ada potongan gambar yang disensor, Zico dan Farel sedang berdua di kelas. Misal Zico dan Farel sedang berdua di kelas dan videonya disensor. Terus dibuat di bawahnya siswa SMA Negeri 14 Padang terlibat aktivitas LGBT. Ini pemisahan Zico, misal. Segampang itu. Bagi kalian yang masih muda atau bagi kalian yang tidak ingin mencari kebenaran, tidak mencari kebenaran akan informasi itu, kalian akan termakan oleh informasi palsu. Pasti akan berubah. Nanti tiba-tiba pas Zico sama Farel datang ke sekolah, guys, bisa nanti ya. Atau yang lebih sering kalian temukan sekarang adalah ujaran kebencian. Ujaran kebencian di media-media sosial, khusus orang-orang yang lagi terkena masalah atau orang-orang yang terlibat akan informasi palsu. Kayak Zico tadi, pasti setelah itu akun Zico akan dipenuhi oleh komentar-komentar ujaran kebencian. Pasti kan? Karena kebebasan berpendapat tadi juga. Karena terlalu bebas berpendapat, ujaran kebencian yang didukung oleh era keterbukaan informasi merajalela. Itu tantangannya satu lagi. Kemudian yang ketiga, terhubung dengan apa yang Pak contohkan tadi, itu mengartikan bahwasannya akan kurang sikap saling menghormati di antara kalian.
bagi Anda untuk mempelajari materi hari ini. Namun Pak, kita sudah belajar mengenai demokrasi dan juga era keterbukaan informasi. Jadi kapan, ini pertanyaan Bapak kalian gitu ya, kapan seseorang dapat dikatakan sudah memiliki sikap demokratis? Kapan seseorang dapat dikatakan sudah memiliki sikap demokratis? Ada yang tahu Anda? Apa sana? Oke, ketika seseorang sudah mampu bersikap adil kepada seseorang. Oke, sudah mampu menghargai dan menghormati sama manusia. Sudah memiliki sikap yang bertanggung jawab. Ada lagi selain itu? Oke, berpartisipasi dalam bergabung. Semua yang Anda katakan benar, karena sejatinya demokratis itu berarti kan sistem atau sikap menghargai hak, kewajiban, dan kebebasan setiap orang secara setara. Dan seseorang dapat dikatakan sudah memiliki perilaku yang demokratis apabila sudah mampu menghargai pendapat orang lain, mau menerima keputusan bersama, dan memberi kesempatan orang lain untuk berpendapat. Bapak rasa cukup untuk materi yang Bapak berikan hari ini. Yang menjadi tugas Anda hari ini adalah kumpulkan informasi-informasi yang belum Bapak jelaskan sekarang. Buat dalam kertas lebar, sebuah infografis. Buat dalam kertas lebar, sebuah infografis yang bisa pertama. Apa itu perilaku demokratis? Buat sebuah infografis adalah sekreatif mungkin, semenarik mungkin yang memikirkan Anda. Tuangkan dalam secari kertas lembar, dalam secari kertas kosong. Yang berisikan pertama, apa itu perilaku demokratis? Yang kedua, tips untuk menghadapi tantangan. Nah, pertanyaan kedua dari sila, tips menghadapi tantangan di era digital atau di era keterbukaan informasi. Oke, yang ketiga, Anda cantumkan di infografis Anda contoh perilaku demokratis di sekolah, masyarakat, dan juga keluarga. Ada yang masih ingin bertanya? Baik, jika seandainya Anda sudah paham dengan penugasan yang Pak berikan, silakan dibuka bukunya, buka kertas lebar, dan dimulai kerja. Jika seandainya nanti ada yang ingin bertanya atau bagaimana, silakan diangkat tangannya, jangan berisik, dan tetap hargai teman-teman kalian yang lagi belajar.
Sabar. Ini penugasan kita yang terakhir sebelum kita PH mendekat. Dan juga tugas yang Bapak berikan sekarang itu nanti bakal Bapak PH juga. Habis ini bagi yang lagi mengerjakan tugas tetap kerjakan tugasnya. Habis ini kalian udah berapa? Yang PH dasar yang tadi kalian lakukan itu berapa? Berapa PH? Berarti 2 jam lagi ya? Selesai tak? Selesai. Anda bagi yang sudah selesai, silakan dibuka. Oh, stop dan. Jangan lupa dibuat namanya yang depan pertama boleh depan. Anda empat ini sudah sampai bukan?
jangan sampai yang ya. Tidak demokratis. Terus ini demokratis merupakan pemerintahan dalam mana pemerintahan yang menerima keputusan mayoritas dalam pengambilan keputusan politik. Dan tujuan dari pengambilan keputusan adalah untuk rakyat dalam pemerintahan. Setuju dengan apa yang bilang dulu? Ada yang punya pendapat apa dulu? Ya, untuk buat sini tips menghadapi tantangan era digital. Pertama, mengasah keterampilan digital, mengadopsi mindset inovatif. Berarti mindset keterbaruan ya, inovatif itu. Memanfaatkan peluang digital dan mencari inspirasi dari sumber data. Berbanding terbalik dengan apa yang dibuat oleh SK. SK buat di sini belajar dari pengalaman dan mempertahankan pola hidup. Baik, Bapak rasa kalian sudah cukup paham dengan pelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita tutup pembelajaran, Bapak minta satu orang saja bagi yang berani ke depan, maka Bapak kasih nilai plus untuk menyampaikan kesimpulan. Silakan. Mana berani? Tolong yang lain didengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila Ramadhani akan menceritakan atau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu soalnya apa itu perilaku demokrasi. Demokratif adalah cara berpikir, bersikap, berkehendak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain, sehingga seseorang tersebut dikatakan berperilaku demokratif apabila dirinya menghargai keberadaan dan bersikap satu kepada orang lain. Yang kedua yaitu tips menghadapi tantangan berdemokrasi. Yang pertama, dapat mengupayakan secara terus-menerus dan praktik-praktik berdemokrasi di kelas dengan harapan kalian akan menjadi generasi berteknologi, cerdas berliterasi, dan santun berdemokrasi. Nah, yang ketiga yang tadi yaitu contoh perilaku demokrasi di sekolah, masyarakat, dan keluarga. Lingkungan sekolah yaitu dengan tidak membeda-bedakan orang lain atau membeda-bedakan sesamanya. Nah, yang kedua yaitu lingkungan masyarakat, yaitu ikut aktif dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan yaitu dengan bergotong royong. Dan yang ketiga yaitu lingkungan keluarga, yaitu mau mendengarkan dan menghormati pendapat yang disampaikan anggota keluarga bersama ayah dan ibu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seiringan dengan kesimpulan sudah dibacakan oleh sana, terima kasih sana apa yang sudah disampaikan sudah sangat baik sekali Bapak rasa. Penting bagi anak Anda untuk memahami perilaku demokratis itu agar anak Anda mampu menerapkannya. Dan tentu Pak kasih kalian poin 80 karena kalian sudah menerapkan salah satunya, yaitu memberikan apresiasi pada sana ketika sana selesai membacakan presentasinya. Bapak sudahi pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan itu kita bakal melaksanakan PH. Jadi untuk soalnya bakal Bapak serahkan, Bapak kirimkan juga di kelas. Kalau seandainya PH tulisan ada yang mengajukan, nanti bakal Bapak buat lagi rasanya untuk menyesuaikan dengan Anda semua. Akhir kata besar harapan Bapak agar Ananda belajar bersungguh-sungguh, menghormati dan menghargai sesama teman, guru, dan tentunya orang tua Ananda. Bisa dipahami Anda? Bisa. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.